A ritual. Awal kisah dimulai oleh seorang mahasiswa abadi yang bernama Van Wilder. Ia merupakan legenda kampus yang sekarang belum juga lulus-lulus. Tepat di tahun ke-7-nya sebagai mahasiswa, Van Wilder sama sekali tidak berambisi untuk segera menjadi sarjana. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berpesta, membimbing para juniornya, dan menggalang donasi bagi kegiatan organisasi. Sebagai mahasiswa paling senior, Van Wilder sangat dihormati karena dianggap berpengaruh terhadap kegiatan kemahasiswaan kampus. Bersama rekannya bernama Hutch, ia mengadakan sebuah audisi untuk merekrut asisten baru yang nantinya bertugas mengatur jadwal keseharian Van Wilder. Pilihan mereka pun jatuh kepada seorang mahasiswa pertukaran asal India bernama Taj Badalandabat. To spend my remaining days here serving as your assistant. We're just gonna do a little word association. Say the first thing that comes to mind. Milk. Tit! Oh, mommy. Lanjut, pada awal semester baru ini, Van Wilder diminta untuk pulang kampung oleh sang ayah karena putranya tersebut tak kunjung juga jadi sarjana. Yo, $75,000 for the speedboat. Schedule a massage after my golf game tomorrow afternoon. $9,000 for your son's tuition and housing this semester. Tuition? Van is still in school? Better part of a decade. Tapi ia menolak karena ia masih nyaman dengan kehidupan kampusnya. Alhasil, sang ayah pun memutuskan untuk berhenti membiayai kuliahnya lagi. Akibatnya ia pun terancam cuti karena pembayaran semester akan ditutup sebentar lagi. Untungnya ia berhasil mendapatkan perpanjangan waktu setelah menyogok pihak administrasi kampus dengan cara berpatnam-patnam. Hey. Hey, come on. But aren't you glad we did? Suatu ketika, Van Wilder didatangi oleh seorang mahasiswa bernama Gwen. Ia merupakan anggota pers kampus yang hendak melakukan wawancara. Sebelumnya, Gwen ditugaskan oleh editornya untuk menulis artikel tentang mahasiswa legend di kampus, yang tak lain adalah Van Wilder. Van Wilder sendiri dikenal sulit dimintai waktu wawancara karena enggan berurusan dengan wartawan. Namun, setelah negosiasi singkat, Gwen pun diberi peluang wawancara di lain kesempatan. I'll be at the quad tomorrow night at 10. Sound good? Yes, it's an interview, not a date. Hari berikutnya, Van Wilder ditawari menjadi ketua panitia pesta bagi komunitas mahasiswa kutu buku di kampus. Can I help you, son? I certainly hope so, Mr. Wilder. I'm sure you're aware of our stigma. Yeah, you guys have had best GPA the last 50 years. This month marks our 75th anniversary. It's very scary stuff, and I just don't have the time. How much is your time worth? Si cupu ini akan membayar ribuan dolar agar pesta tersebut bisa membuat gengnya lebih populer. Kebetulan Van Wilder memang sedang butuh uang untuk pembayaran kuliah, maka ia pun sepakat menggelar pesta untuk mereka. Singkatnya, pesta tersebut berlangsung sangat meriah. Gwen juga kebetulan ada di sana untuk sesi wawancara sekalian meliput berita. Anggota komunitas kutu buku yang hadir begitu gembira karena bisa bercengkrama dengan para ladies untuk pertama kalinya. Testimoni keberhasilan dan kepuasan mereka tersebut lalu Gwen tulis sebagai topik utama berita tentang Van Wilder. Nah, alhasil rating korannya pun naik. Dan sang editor meminta Gwen lanjut mengulik sosok pribadi Van Wilder. Brilliant, Pearson. With people telling me how much they enjoy reading about this guy. So do I. I want you to do a follow-up. Di sisi lain, Van Wilder tidak senang dengan isi artikel tersebut yang seolah menggambarkan dirinya sebagai mahasiswa hedonis. Namun menurut Taj Badalandabat, tersebut telah membuka peluang bisnis baru yang menjanjikan. Beberapa orang kini telah mengantri dan siap membayar mahal agar bisa berpesta dengan Van Wilder. Uangnya nanti bisa digunakan untuk mencicil pembayaran semesternya. Nah, semenjak saat itu, Van Wilder pun resmi menjadi makelar pesta untuk mahasiswa di kampusnya. Gwen juga dilibatkan pada setiap pesta untuk meliput tentang Van Wilder, sekaligus sebagai jalur promosi bagi bisnis pestanya itu. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menjadi teman dekat dan kerap berbagi pandangan soal masa depan masing-masing. Lanjut, kedekatan keduanya tersebut akhirnya sampai ke telinga pacarnya Gwen, yaitu Richard yang merupakan ketua himpunan mahasiswa kedokteran. Richard pun menyusun rencana agar Van Wilder menjauhi Gwen tanpa perlu harus dipaksa. Ia sengaja mengundang Van Wilder makan malam di kediaman orang tua Gwen, dengan harapan Van Wilder akan sadar diri melihat status keluarga besar Gwen yang mentereng. Alih-alih insecure, Van Wilder malah berhasil mencuri perhatian dan membuat suasana malam itu menjadi meriah. Hello. Hi. You made it. Evelyn, this is one of your daughter's acquaintances from school. By all means, come in, please.
definitely be out of the question in less. Excuse me, gentlemen. Van, this is Dr. Hankey. Oh, well, holy crap. Dr. Beaverman. Oh. OBGYN. And of course, Gwen's father. Oh, you know, I'm gonna go out on a limb here. Indeed. Indeed. Super. He's in his, what, 6th year, is it? Lucky number 7, actually. My editor has asked me to do an expose on him for the school newspaper. Well, isn't that wonderful? What exactly do you think you're doing out there? Proving a point. Winnie, where are you going? To go save Van. Orang tua Gwen pun senang dengan karakter Van Wilder yang dinilai menghibur. Hari berikutnya, Van Wilder hendak membalas Richard yang semalam sengaja ingin menjelek-jelekannya. Bersama Hutch dan Touch, ia membuat kue sus yang diisi dengan semen pelumas dari rudal anjingnya. Jorok juga ya, Lur? Anak anjing. Lihat, anak anjing. Contoh anak anjing. Kemudian, kue tersebut ia kirimkan ke asrama Richard atas salah satu komunitas ladies. Kocaknya, Richard dan kawan-kawan memakannya dengan lahap tanpa rasa curiga. Oh, it's so warm. Oh, creamy. Mereka semua baru sadar setelah melihat foto-foto proses pembuatan kue tersebut. Hari berikutnya, Gwen diam-diam mengecek transkrip nilai milik Van Wilder untuk mengetahui penyebab ia belum juga lulus. Rupanya Van Wilder ketinggalan 18 mata kuliah dan sejak itu belum pernah ia program ulang. Didorong oleh rasa pedulinya, Gwen pun menasehati Van Wilder agar peduli akan masa depannya. Van Wilder marah karena Gwen sudah lancang mengecek transkrip nilainya. Ditambah lagi, ia tidak suka dinasehati soal masa depannya. Akhirnya, Van Wilder pun memutuskan berhenti menjadi objek berita Gwen lagi. Lanjut, akibat sudah dikerjai tempo hari, Richard berencana akan membalas dendam. Bersama para juniornya, ia menyambut tase pesta Van Wilder dengan menyelundupkan anak-anak di bawah umur. Lalu setelahnya, Richard memanggil polisi datang ke TKP. Alhasil, Van Wilder sebagai penyelenggara pesta pun ditangkap dan hari berikutnya ia dikeluarkan dari kampus. Ketika Van Wilder mengemasi barang-barangnya, Touch Badalandabat datang menyampaikan solusi. Ia meminta bosnya itu untuk melawan lewat jalur persidangan. Bahkan semua orang yang pernah dibantunya akan mendukung penuh pihak Van Wilder. Gelombang protes pun berdatangan dari kelompok simpatisan yang menyuarakan agar Van Wilder tetap tinggal. Hutch dan Touch kemudian mengumpulkan komunitas mahasiswa hukum untuk membela Van Wilder di persidangan. Singkat cerita, selama persidangan, Van Wilder malah mengakui kesalahannya sebagai orang yang bertanggung jawab atas peristiwa tempo hari. Namun, ia meminta belas kasihan Dewan Kampus agar tidak mengusirnya tanpa gelar sarjana. Ia berjanji akan menyelesaikan semua mata kuliahnya di waktu yang tersisa ini. Setelah para dewan melakukan voting, Van Wilder pun akhirnya diberi kesempatan mengikuti ujiannya. Well, let's take a vote. I vote reinstatement. Mr. Bagg. Expulsion? Reinstatement. Over and over. Expulsion. Let's see what the kid's made of. Sementara itu, Gwen mengetahui dari salah satu juniornya bahwa Richard lah yang telah menyeludupkan anak-anak di bawah umur tempo hari. Si junior ini mengakui kepada Gwen tentang perselingkuhannya dengan Richard. Hari berikutnya, sebagai pembalasan, Gwen menambahkan obat pencahar ke dalam minuman si Richard. Good luck, honey. Nah, ketika Richard sedang ujian, ia pun jadinya terkentut-kentut. Ia lalu menjawab soal asal-asalan karena ingin segera keluar untuk buang hajat. Apesnya, ia dicegat oleh salah satu dosen yang kemudian membawanya untuk lanjut ujian lisan. Namun, Richard sudah tidak tahan lagi dan akhirnya mencret hebat di hadapan para dosen tersebut. Or was it something of a formality? Di sisi lain, Van Wilder yang sudah belajar keras beberapa hari terakhir, kini berhasil ujian final mata kuliahnya satu persatu. Beberapa hari kemudian, Gwen menyelesaikan sebuah artikel baru tentang Van Wilder. Dalam tulisannya, ia dipuji sebagai sosok paling berkontribusi terhadap kampus dalam 7 tahun terakhir. Pencapaiannya yang berhasil lulus hanya dengan waktu 6 hari pun turut dipuji. Ia pun dinobatkan sebagai mahasiswa paling menginspirasi. Singkat cerita, para mahasiswa pun menggelar pesta untuk merayakan kelulusan panutannya tersebut. Sang ayah pun turut hadir setelah membaca artikel yang ditulis oleh Gwen. Setelah sebelumnya sempat ragu,
Sang ayah pun mengucapkan selamat atas kelulusan putranya tersebut. Akhir film memperlihatkan datangnya Gwen yang kemudian lanjut beradu bibir dengan Van Wilder. Nah, itulah tadi alur dari film Van Wilder Pertiliusan. Sebagai kesimpulan, kuliah jangan lama-lama ya lur. Kalau bisa lulus tepat waktu agar tidak jadi beban orang tua.